Informasinya 20 tahun semenjak dibangun belum pernah ada yang nempatin. Jadi rumah ini 20 tahun kosong baru Bapak tempatin? Iya, 20 tahun. Ini kita udah bikin kamar. Jadi bentuknya ini masih asli seperti pertama kali aku datang ke sini. Ya. Jadi nggak dirombak sama Bapak ya? Di Ibu, atas dulu ada itu, ada ular besar. Ibu sempat ketemu ular besar itu? Oke, assalamualaikum Baraya, Kang Hardi. Semuanya ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini Baraya. Ini menarik sekali untuk dibahas ya, karena ada satu rumah mewah, rumah besar ya, 2 tingkat. Yang awalnya saya kira rumah kosong terbengkalai Baraya. Ternyata di dalam rumah ini ada yang tinggal, satu keluarga yang sudah lama, kurang lebih 8 tahun beliau tinggal di sini ya. Menurut informasi yang saya dapat, tadi saya sudah mulai berkomunikasi dengan penghuninya. Ini tuh seperti di tengah hutan, bahkan ini di samping Sungai Cikapundung. Jadi ini tuh jalan buntu nih. Ini jalan buntu, lalu banyak pohon-pohon besar. Rumahnya 2 lantai, rumahnya cukup luas. Beliau juga ternak ayam di sini. Nih ada Pak Alannya. Halo Pak Alan. Aduh, senang bisa bertemu dengan Pak Alan. Oh ya, Sehat Pak? ya alhamdulillah. Bapak, ternyata saya kaget begitu saya datang ke sini, ternyata ada satu keluarga yang tinggal dan pemberani luar biasa. Biasa aja Mas, kalau beraninya enggak gitu. Pak Alan tuh asli dari Sumatera Utara atau ada dari yang lain gitu? Enggak, kalau saya asli dari Sumatera Utara. Oh, asli dari Sumatera Iya. Utara. Tapi di Bandung udah lama Bapak? Saya di Bandung itu akhir 94 tanggal 30 Desember. Bisa dibilang ya 95 lah ya. Wah, udah cukup Ya, lama Pak. sampai dengan sekarang. Tapi untuk mendiami rumah ini 8 tahun itu ya? 8 tahun dari sebelum sekarang. 8 tahun ya, Iya. 8 tahun. Bahkan katanya bangunan ini sudah ada sebelum Bapak datang. Ya, ya. Informasinya 20 tahun semenjak dibangun belum pernah ada yang nempatin. Jadi rumah ini 20 tahun kosong baru Bapak tempatin? Iya, 20 tahun. Atau bisa lebih juga, 20 tahun yang lalu juga mungkin ya. Itu sudah ada ini, berarti kurang lebih berapa tahun Pak ini rumah ini berdiri? Berarti kurang lebih 28 sampai 30 tahun dari sebelum sekarang Pak. Tapi rumah ini kosong. Kosong, ya. Oh, gitu. Nih yang lebih gokil Baraya, ternyata beliau menceritakan tadi sekeliling ini dulunya seperti hutan ya Pak ya? Iya, iya. Ya memang hutan dulu. Memang hutan ya? Dulu. Bapak itu buka jalan, buka segala macam begitu? Atau gimana Pak waktu itu? Pertama datang ke sini? Kalau pertama datang ke sini saya disuruh nempatin tempat ini dulu. Akses jalan ini sih sebenarnya udah ada, tapi berhubung dari udah sampai puluhan tahun nggak pernah ada yang mengelola atau yang nempatin, jadi semuanya ini terbengkalai semua, jadi semak belukar sama ya bisa dikatakan ya semi hutan gitulah dalam kota. Gitu. Tapi sebelumnya memang direncanakan akan tinggal di sini atau di mana sebelumnya waktu datang ke sini? Tadinya ya memang mau tinggal di sini tadinya. Ya, rencananya mau tinggal di sini, tapi di awalnya tuh saya waktu datang ke sini tuh dulu, waduh kayaknya ini nggak benar ini gitu ya. Nggak benar itu. Bapak pertama datang ke sini awalnya saja ya kita bicarakan. Jadi memang ada yang meminta Bapak untuk menjaga tinggal di sini atau Bapak yang meminta waktu itu? Awalnya sih ada yang minta untuk ngawasin tempat ini ya, untuk jaga tempat ini gitu. Tapi berhubung sampai sekian tahun lihat
kondisinya seperti waktu dulu, Mm-mm. ya nggak ada yang bersedia ya. Gitu. Waktu itu nggak ada yang bersedia, Nggak ada makanya yang bersedia. 20 tahun kosong. Iya, nggak ada yang bersedia. Bapak yang akhirnya menempati rumah Iya, ini. Nih, sampai pertama kali Bapak datangnya kemana dulu nih? Kemana dulu? Katanya tadi juga saya dengar kisah Bapak itu pertama ke sini tidak menemukan pintunya ya. Ya, saya datang dari situ, itu dulu kan jalan tikus tuh. Jalan tikus ini ditumbuh-tumbuhin apa semua gitu ya. Jadi bangunan ini hanya kelihatannya itu lantai 2-nya aja dari apa? Dari jalan itu. Gitu ya. Yang terlihat cuma lantai 2 Lantai saja. gitu. Oh, ini Jadi- tuh semak belukar di sini. Belukar semua. Oh. Ya, tapi kan nggak mungkin ada lantai 2 lah kalau nggak ada lantai dasar ya. Ya, ya betul, Ya kan? betul. Terus saya coba dibersih-bersihin tuh, cari ini pintunya yang mana gitu dulu ya. Oh, di sebelah mana Pak? Kita sambil jalan di Ya, sini boleh, Pak. boleh. Dari sini aja. Dari Heeh. Nah, saya dari sini dulu lihatnya itu dari sini. Ini jalan ini masih jalan tikus ini. Jalannya Nah, kecil dulu ini ya. iya. Belum sampai selebar ini kelihatannya gitu. Mm-mm. Saya lihat itu hanya lantai 2-nya aja. Ini Pada saat itu. bawahnya gimana ini ya gitu. Terus saya coba ambil golok gitu ya buat cari jalan. Ya akhirnya baru ketemu pintu itu. Oh, ini Dan- tuh Bapak tuh sampai bersihkan dulu semak-semak yang Iya. menghalangi ya. Iya. Bahkan Waduh. pintunya juga sampai nggak dikunci itu. Oh, pintunya tuh bahkan nggak dikunci Nggak ini tuh. Oh. Tapi ya masih belum jadi seperti yang sekarang ini, masih ada aja rumput-rumputnya. Oh. Ini pohon ini belum ada ini. Ini saya yang tanam ini. Ini Bapak yang tanam ini. Pohon apa ini? Alpukat, Pak? Kemiri. Oh, kemiri. Oh, muncang. Ya, ya, ya. Akhirnya yang waktu itu pertama kali dibuka pintu ini, Pak. Ya, itu saya buka dulu. Itu lantainya belum kelihatan, debunya itu sampai ada mungkin 10 cm ya. Orang debu 20 tahun. Iya, 20 tahun kosong. Listrik nggak ada, air nggak ada, Waktu pertama datang ke Iya. sini tuh nggak ada sekali jalur listrik. nggak ada, listrik belum ada, air juga nggak ada gitu. Jadi saya dulu masih pakai lilin dulu. Posisinya gimana, Pak? Ini di bawah ini apa? Kamar juga, ruang tamu, mungkin segala macam di sini. Kalau di bawah nggak ada kamar, jadi kamar itu semuanya ada di atas. Oh, kamar ada di Iya. atas ya. Aduh. Jadi bawah ini kalau malam cuma aku sendiri yang di bawah tidur. Iya, semua keluarga juga. Dan Baraya, jadi ternyata tadi saya setelah ngobrol dengan istrinya Bapak, dengan Ibu, katanya dulu tuh setiap malam Jumat banyak orang ke sini untuk uji nyali katanya, Pak. Memang dulu banyak sekali ya, Heeh. terutama tahun kemarin dan di awal-awal tahun pertama kami ke sini tuh banyak orang dulu datang ke sini khususnya malam Jumat. Malam Jumat. Justru saya tahunya kalau ini daerahnya itu menurut mereka itu penuh aura mistis gitu, justru sudah aku di sini. Sudah aku nggak tahu. Iya. Dulu katanya ini sempat juga dibikin itu uji nyali yang Mister Tukul itu. Jadi bahkan rumah Bapak ini waktu kosong belum ditempatin sama Bapak dipakai syuting Mister Tukul. Iya. Dan informasi yang saya dengar gini, tidak ada yang bisa bertahan, semuanya angkat bendera putih. Aduh. Iya. Oke. Jadi tidak ada yang bertahan lama untuk uji nyali di Iya. rumah Bapak ini. Iya. Terkecuali Bapak. Bapak ini udah uji nyali 8 tahun di sini ya. Justru saya dari akibat ketidaktahuan makanya begitu aku bisa bertahan. Mungkin kalau saya udah tahu sebelumnya ya, saya mungkin akan beda. Tapi karena- bersyukur karena tidak tahu ya, Pak ya. karena nggak tahu gitu kan. Justru aku udah di tahun berikutnya itu, wah dulu kan tempat ini sempat jadi uji nyali, kok bisa Bapak tahan di situ. Oh, itu ada warga yang bilang ke Bapak. Iya. Jadi kenapa Bapak bisa bertahan di situ gitu? Iya. Oh. Awal-awalnya itu dulu kalau saya lagi ke atas mau ke warung pakai motor gitu, orang suka lihat saya itu apa? Suka mungkin perasaan aku dulu ya, Mm-mm. agak aneh gitu ngeliatin saya.
Tapi dulu pikiran saya nggak ada yang lain. Saya pikir mereka ini mungkin karena saya orang baru gitu ya, siapa gitu. Kan lama-lama ada yang tanya, Bapak tinggal di bawah? Ya, saya bilang begitu. Kenapa gitu, kok bisa tinggal di sana? Gitu katanya. Emang kenapa gitu Pak? Saya bilang kayak gitu. Waduh, kata orang itu apa, angker. Siang-siang aja nggak ada yang lewat dari situ, kok Bapak malah tinggal di situ, katanya kayak gitu. Nggak ada yang berani siang-siang. Terus saya bilang waktu itu, Pak Punten yang ngomong siapa? Saya bilang gitu. Ada yang ngasih tahu, Bapak salah. Harusnya tanya saya yang udah tinggal di situ, jangan tanya orang yang nggak tinggal di situ, kayak gitu. Jadi waktu syutingnya Mr. Tukul itu Di atas ini. Ini kita udah bisa bikin kamar. Jadi bentuknya ini masih asli seperti pertama kali aku datang ke sini. jadi nggak dirombak sama Bapak ya? Nggak ada. Palingnya cuma tidak isi. Ini Pak. Aduh, maaf ini saya Enggak, jadi Mas. Di sini dulu. ini berarti ini pertama kali kamar tinggal Waktu tuh. uji nyalinya itu di sini. Oh, Tempat ini dulu. ini kamar siapa Pak? Mohon maaf. Ini kamar anak saya. Nggak apa-apa, silakan aja masuk aja. Nggak apa-apa di sini Nggak aja apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Wah, saya baru ngeh lantainya bagus Pak. Iya, marmer dulu nggak kelihatan ini debu semua. Ih, lantainya bagus. Tapi sesudah saya cek dulu di YouTube, memang tempat ini. Oh, ini udah ada Bapak sempat nonton juga videonya ya? Akhirnya karena saya dikasih tahu orang ya, saya telusur cari tahu gitu. Ternyata benar. Nice. Ini masih ada ininya nih. Ini bisa gambar-gambar ini masih ada sampai sekarang. Ini coretan-coretan siapa? Nggak tahu. Saya datang ke sini memang seperti ini. Sudah ada orang yang kesini berarti Iya. untuk coret. Biasanya anak-anak muda biasanya Nggak begini. tahu ya. Oh, Inilah dulu tempatnya katanya. tempat uji nyali dulu di sini sini. ya. Waduh. Ini kayak yang panjang. Ini ada pintu juga masuk ke sini. Ya. Tok, Nggak apa-apa Pak kalau nggak bisa. Pak. buka dulu. Kalau mau tanya, Mengganggu aku nanti. enggak. Anak saya masih sampai sekarang masih suka ada yang dengar ketawa. Oh iya. Kamar mandi di situ ada. Oh, udah nggak apa-apa Udah. Pak. Udah Pak. Ini Bapak kalau masak pakai ini berarti Ya buat ngirit gas enggak. ngirit gas ya. Oh ini Tapi Bu. kebetulan banyak di sini kayu-kayu. Kayu bakar banyak ya Pak ya. Iya. Nggak perlu mikirin gas. Iya. Oh. Buat masak air. Ya kadang juga mau masak sayur ya di sini juga bisa. Itu Bapak lagi masak nasi atau Masak air. masak air? Di sini dingin Mas kalau malam-malam, jadi semuanya YouTube. Semua yang di sini itu mandinya pakai air panas. Waduh hebat. Iya, kalau malam di sini suhunya bisa sampai 15 derajat loh. Waduh, dingin banget ya. Malam 15. Udah lebih dingin dari AC. Dulu saya ini penakut banget ini dulu sebelum tinggal di sini. Oh. Tapi udah di sini Jadi pemberani. kadang mau jam 2 mau jam 3 juga kita kalau mungkin ada suara ayam apa jadi dia kita keluar. Oh. Tah musang apa yang ganggu kayak gitu kita keluar. Iya. Saya penasaran dengan kuburan. Katanya banyak kuburan di belakang rumah Bapak yang membuat rumah ini terkenal keangkerannya. Pak Alan ini luar biasa sekali ya. Berani sekali Pak Alan tinggal di sini Baraya. Bahkan binatang-binatang kalajengking, ular itu sudah pernah masuk ke rumahnya. Ular weling bahaya katanya, di sini tuh banyak sekali ular. Jadi saya tadi disuruh hati-hati kalau jalan gitu. Dan katanya baru banget ada orang yang dimakamkan, jenazah yang dimakamkan. Oh iya, ini ada makam baru ya. Ini kuburannya tepat di belakang rumah Bapak nih Baraya.
Gimana nggak serem coba ya? Ini sungai Cikapundung dan di sebelah sananya juga sungai juga, jadi ada dua sungai. Oh, bukan dua sungai. Maksudnya ini tuh dikelilingi sungai gitu, berputar gitu. Letter U. Ini kuburan tua ya. Kandang apa, entog. Halo Meng, apa Meng ngeliatin? Apa? Mam mau mam. Sisi belakangnya, sampingnya ini. Pohonnya gede banget ini. Serem. Tapi ada mobil-mobil ya. Kayaknya orang yang nitip-nitip kayaknya. Kalau itu banyak minyak-minyak karena beliau di sini usaha kerupuk juga baraya. Saya penasaran sungai Cikapundung samping rumahnya Pak Alan ya. Kita lihat ini sungai Cikapundung yang alhamdulillah sebetulnya baraya ya udah nggak ada sampah sih di sini tuh. Cuman airnya coklat saja seperti bajigur. Banyak bayawak kata bapak, biawak kalau bahasa Indonesianya. Lalu juga banyak ular-ular besar juga. Nah ini bapak itu bikin saung-saungan di sini untuk nongkrong. Ini saya penasaran baraya, di sini tuh ada satu lorong. Nah ini di bawah jalan ini ada satu lorong sepertinya solokan ya. Pembuangan airnya langsung ke sungai. Nah ini hutan. Dan masih masuk kota Bandung. Kota Bandung itu masih ada daerah resapan air. Jadi memang sengaja di Bandung itu ada namanya kawasan Bandung Utara, yang dimana kawasan Bandung Utara itu diperuntukkan untuk daerah resapan air. Jadi tidak boleh ada pembangunan yang berlebihan di sini. Seperti contohnya apartemen, hotel yang besar-besar itu nggak boleh di daerah sini, kawasan Bandung Utara. Ini tuh masuknya Cimbuluit entah apa ini. Pokoknya masuknya ke, tadi saya masuknya lewat Ranca Bentang. Di Ibu, atas dulu ada itu, ada ular besar. Ibu sempat ketemu ular besar itu? Enggak, anakku yang laki kan enggak. Oh, Ketemu kalau maghrib. maghrib ya Bu? Kamar mandi depan.
jendela Oh, ada ngeliat cewek gitu. cewek jelas banget gitu, padat gitu. Kayak tembus pandang aja gitu saya lihatnya gitu. Oh, kayak bayangan gitu ya. Terus saya panik, ya udahlah gitu kan, kayak langsung tidur sama adik gitu kan. Kalau misalnya tidur sama adik itu sama tahu, mama udah tahu pasti ada yang dilihat gitu. Waktu itu pas melihat sesuatu itu lari apa teriak atau Biasa aja sih, biasa langsung pindah aja gitu? pindah aja gitu. Mama nih kalau misalnya tiba-tiba pindah tidur pasti udah tahu gitu, pasti udah ada yang dilihat lah gitu. Tanpa perlu dijelasin. Iya, udah paham berarti ya kalau mama ya. Kenapa gitu, A? Iya. Yang jelas nggak pernah mengganggu Pak. Gak pernah. Oh, yang jelas tidak pernah mengganggu ya. Tapi dari pertama pindah ke sini, yang ditakutin itu, apakah di sini kan banyak ya, ada contohnya misalkan binatang buas, taruhlah misalkan hantu di bagian termasuk di dalamnya, mungkin ya orang jahat. Yang paling ditakutin apa tinggal di sini? Penjahat sih Pak. Penjahat ya. Kalau hantu nggak ada yang nyakitin ya? Kalau hantu mah ya opsional aja. Iya. Kalau penjahat takut Pak. Iya. Karena banyak hantu. Oh, penjahatnya yang takut hantu. Iya. Iya. Jadi orang juga kalau lewat lihat juga udah langsung pulang. Oh. Situ aja sok datang aja malam, sok berani nggak? Saya Takut, Bu. tunggu malam. Jam berapa, Bu? Jam berapa, Bu? Ya pokoknya di atas jam 8 ke atas lah. Oh gitu, yang angkernya jam segitu. Pokoknya datang dulu, lihat dulu situasi gimana. Gak ada angkarnya sih, kayak enggak, Memanggil apa aja. Gelap aja ya. angkarnya mah nggak menentu hari, kayak kadang Yang kita tiba-tiba. dengar di sini Mak, yang sering ngomong, orang ngobrol gitu aja, itu mah udah biasa. Ngobrol. Abang ini anak yang Dua kedua. Yang pertama udah nikah. Belum. di kuliah. Oh, kuliah. Masih kuliah yang Ibu hebat. Anak-anaknya kuliah. Luar biasa. Memang yang besar semester terakhir ini. Di mana kuliahnya? Unikom. Oh, sama di Unikom juga. Oh, jurusan apa sih? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Ini baru hilang motor di Unikom. Waduh, di parkirannya. Iya. Belum ada sebulan. Motor apa? Motor kayak itu tuh yang merah. Vario. Vario. Oh. Di parkiran kampus bisa hilang ya? Pas hari libur itu. Pas ada kegiatan di sekolah nggak tahu lah. Pusing. Mudah-mudahan keluar itu asuransi. Iya, amin. Aa lahir di sini, manggilnya Abang Aa nih enaknya karena logatnya bukan orang Medan, bukan. Lebar. Iya udah lahir di sini semua di Bandung. Lahir Bandung semua Bu Iya. anak-anaknya. Oh. Kan si bapak udah dari 2000 apa di sini jualan Iya. nasi goreng, nggak ada yang tahu dulu orang Sumatera. Iya. Yang kerja juga dulu 4 orang Banjarnegara. Lama dulu kita di situ enak jualan dulu. Sekarang ya ini. Tapi udah betah ya Ayah di Bandung ya? Kalau ditanya lebih dominan mana nih? Bandung saya. Bandung saya mah Dia mau pulang ke Sumatera. Mau dibayar pun tinggal di Sumatera saya tetap. nggak mau. Inginnya di Bandung aja. Sebenarnya ini ya Kan lebih cuaca ya. Cuacanya Kalau ya. panas di sana gitu. Di Medan itu panas banget ya. di sini di sini lebih di sana agak kasar ngomong bahasa agak Kasar. Oh. Pendidikan juga ketinggalan di sana. Oh begitu. Jadi pokoknya mah Bandung aja lah ya. Berarti tos tiasa nyarios Sunda. Oh, sedoa. Atos. Tos lami danya, tos lahir di dia. lahir tuh suka jadi ibu dan anak lahir di situ. Lahirnya di Sukajadi, Iya. pinggir PPJ. Iya, itu ibu dan anak. Nges jadi orang Bandung ya mah. Kalau yang pertama di istananya, rumah sakit istananya. Nu tos tutup Udah sekarang tuh itu lebih gede. ke Kopo, Iya, gede pisan. lebih besar. Dua anakku sama yang paling nomor 3 juga di situ. Oke, Baraya, sepertinya saya akan karena ini langsung challenge dari ibu ya, harus dicoba malam-malam di sini katanya. Seperti apa kondisi malam harinya
rumah dari Pak Alan dan keluarganya yang katanya lewat jam 8 malam. Rasakan sendiri auranya seperti itu ya Baraya. Jadi saya akan coba nanti malam ke sini seperti apa kondisinya malam hari. Sampai bertemu di video berikutnya di rumah Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.